Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Citra Novliani, SAPMA, dosen tetap pada program studi Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan salah satu praktik pembelajaran pada mata kuliah Kebijakan dan Administrasi Pajak Penghasilan 1. Video ini disusun sebagai bagian dari unjuk kerja dosen dalam rangka sertifikasi dosen pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Mata kuliah Kebijakan dan Administrasi Pajak Penghasilan 1 merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, serta penghitungan pajak penghasilan orang pribadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mata kuliah ini juga memberikan pengalaman belajar yang mendukung kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kebijakan publik di bidang perpajakan dan pengelolaan penerimaan negara. Pembelajaran pada mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, khususnya dalam penguasaan konsep perpajakan, kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan, kemampuan menghitung pajak penghasilan orang pribadi sesuai ketentuan yang berlaku, serta kemampuan memanfaatkan teknologi dalam administrasi perpajakan. Mata kuliah ini memiliki 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dirancang secara bertahap untuk membentuk kompetensi mahasiswa dalam bidang perpajakan. Pada video yang ditampilkan, pembelajaran difokuskan pada CPMK 2 yang berkaitan dengan kemampuan menghitung pajak penghasilan orang pribadi serta menganalisis kasus perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara khusus, kegiatan pembelajaran ini merupakan bagian dari sub CPMK 12 yang dilaksanakan pada pertemuan 13 yang menekankan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan kasus penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Outcome-Based Education atau OBE yang berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Metode yang digunakan adalah case method yang dipadukan dengan diskusi, praktek penghitungan, presentasi, dan pemberian umpan balik secara langsung. Pada tahap delivery, mahasiswa memperoleh penjelasan konsep, ketentuan perpajakan, serta langkah-langkah penyelesaian kasus sebagai dasar dalam penghitungan PPh Pasal 21. Pada tahap interaction, mahasiswa secara aktif terlibat dalam diskusi, mengerjakan studi kasus, mempresentasikan hasil perhitungan di depan kelas, serta memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan mahasiswa lainnya. Pada tahap assessment, penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi data kasus, menentukan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, menentukan PKP atau penghasilan kena pajak, menghitung PPh 21 secara tepat, menjelaskan alur dan proses perhitungan, serta mengkomunikasikan hasil analisisnya secara sistematis. Melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep perpajakan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyelesaian kasus yang relevan dengan praktik administrasi publik dan tata kelola penerimaan negara. Kompetensi yang diperoleh mahasiswa juga mendukung kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan praktik perpajakan, termasuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat melalui program relawan pajak untuk negeri atau Renjani yang secara rutin dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori atau materi, tetapi juga pada penerapan kompetensi perpajakan dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Demikian pengantar singkat pembelajaran mata kuliah Kebijakan dan Administrasi Pajak Penghasilan 1. Selanjutnya, mari kita saksikan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, sehat? Sehat. Bahagia hari ini? Bahagia. Oke teman-teman, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 ya, terkait dengan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, hari ini teman-teman akan belajar terkait dengan konsep untuk menghitung PPh Pasal 21. Ada yang udah tahu belum PPh 21 kemarin itu pasalnya untuk
orang pribadi dan lagi perusahaan. Oke, nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman ya. Orang apa? Warga negara Indonesia. Karena kalau untuk luar negeri dia makanya PPh pasal berapa teman-teman? Good job, pasal 26 ya. Jadi 21 ini khusus untuk SPDN, subjek pajak dalam negeri. Kemarin di pertemuan 1 sampai dengan 12 kita sudah membahas terkait dengan teori, subjek, objek, pengecualian dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tarif ya teman-teman. Nanti setelah ini teman-teman akan mulai praktek untuk menghitung PPh pasal 21. Udah tahu belum? Atau udah ada yang pernah hitung PPh pasal 21? Sudah. Menghitung di mana? Kita sama-sama bahas ya teman-teman ya. Oke. Nah, tadi teman-teman sudah tahu apa sih sebenarnya pajak penghasilan teman-teman? Pajak yang dikenakan atas apa? Nah, kalau pajak penghasilan berarti pajak yang dikenakan atas penghasilan. Nah, semua penghasilan uang jajan dikenain nggak? Kenapa nggak dikenain uang jajan? Tidak lebih dari. Ada yang uang jajannya di sini 1 juta sehari? 2 juta? 5 juta sehari. Wow, ini daerah Pantar ya. Kenapa teman-teman nggak dikenakan? Karena ada yang namanya PTKP. Kita langsung ke bahas PTKP karena sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan subjek dan objek. Teman-teman, berapa sih penghasilan yang boleh dibebaskan dari PPh pasal 21? Karena kalau misalnya seandainya yang tadi penghasilan uang jajan teman-teman 10.000 sehari tetap dikenain PPh 21, adil nggak? Iya. Adil? Mau nggak dikenain PPh 21? Nah, jadi jangan ya teman-teman, sehingga ada yang namanya PTKP. Dimana untuk PTKP sendiri ada 3 jenis ya teman-teman. Ada tidak kawin, dan juga yang terakhir kalau penghasilannya digabung. Nah ini teman-teman tidak usah dihafal, dimengerti saja. Dimana ada yang namanya tanggungan di sini. Tanggungan itu boleh berupa saudara kandung, saudara semenda, ataupun saudara sedara seperti itu. Oke. Selanjutnya kita role play teman-teman. Role play-nya yang pertama kita harus menentukan PTKP-nya. Yang pertama, Andika adalah seorang pegawai PT Yuti. Andika berusia 23 tahun dan saat ini statusnya belum menikah. Namun saat ini Andika tinggal bersama kedua orang tuanya yang saat ini sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Apa status PTKP untuk Andika? Apa lagi? Ada yang lain? Firman? TK2. Yang lain? Sama? Ada yang beda? Ada yang beda nggak? Beda? Sama? Benar atau salah? Siapa yang bilang benar? Benar ya teman-teman, karena statusnya jelas belum menikah, maka dia memperoleh TK atau tidak kawin, jadi statusnya belum menikah. Lalu tapi dia memiliki kedua orang tua yang sudah tidak memiliki penghasilan, sehingga itu boleh menjadi tanggungan untuk Andika. Yang nomor 2, Nagita. Nagita merupakan seorang karyawati di PT Rans. Dia sudah menikah tentunya dengan Raffi Ahmad ya, dan memiliki 2 anak. Suami Nagita juga bukan dari PT sama, namun secara perpajakan mereka memilih untuk bisa penghasilan. TK0? Kenapa TK0? Oh, oke, karena status dari kawin sama apa lagi? Anaknya ditanggung suaminya. Terus kalau suaminya tiba-tiba nggak punya penghasilan? Ditanggung istri. Ditanggung istri berarti istrinya jadi TK berapa? TK atau Kak? Kalau misalnya suaminya Nagita sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, status kawin dan juga tanggungannya itu kepada istrinya. Mau nggak seperti ini teman-teman? Tidak. Jangan ya adik ya. Oke. Sorry yang terakhir Dava. Dava atau Desta ini ya teman-teman, merupakan karyawan pada PT Findes. Saat ini sudah menikah dan memiliki 1 orang anak kandung, tapi dia juga memiliki 1 orang anak angkat. Berapa PTKP atau apa status PTKP untuk Desta? Apa? TK? Kenapa Kak 2? Udah menikah. Terus kenapa tanggungannya
dua, dia cuma punya satu anak kandung. Anak istrinya, anak ininya belum punya penghasilan. Oke, anak kandungnya, anak tirinya belum punya. Emang kalau anak angkat boleh? Berarti jadi tabungan. Boleh kalau kerja. Oke, boleh asal yang pertama dia belum memiliki penghasilan, yang kedua dia belum berusia 17 tahun atau belum dewasa. Kalau dewasa di Indonesia kan dikategorikan selalu sudah punya. Ini sudah punya KTP semua? Sudah. Umurnya berapa berarti? Umurnya 19. Sangat dekat dengan saya ya. Oh iya, orang tua 19 tahun. Oke, selanjutnya kita ke dasar. Nah, teman-teman untuk PPN 21 sendiri atau PPN orang pribadi, dasar pengenaan pajaknya tentunya adalah penghasilan. Yang mau dikenain pajaknya apa? Penghasilan. Misalnya teman-teman uang jajan, kalau nanti uang jajannya tadi 3 juta sehari gitu ya, itu boleh dikenain penghasilan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada konsep tarif ya teman-teman. Apa atau berapa yang harus dikalikan untuk memperoleh pajak penghasilan orang pribadi? Ada 2 jenis tarif. Ada pasal 17 ayat 1. Ini yang teman-teman sudah belajar sebelumnya. Ada 5 lapisan, ada yang masih ingat? Lapisan pertama berapa sampai berapa? Tarifnya berapa? 0 sampai 60 juta. 0 sampai 60 juta tarifnya berapa? 5%. Lapisan kedua? 60 sampai 250 tarifnya berapa? 15%. Lapisan ketiga? 250 sampai 500 tarifnya berapa? 25%. Lapisan keempat? 500 sampai 5 berapa tarifnya? Lapisan kelima? Di atas 5 miliar berapa tarifnya? Lapisan keenam? Berarti kita terjebak ya. Oke, lapisan kelima di atas 5 miliar dapat tarif 30 atau 35? Masih goyang ya? Masih bisa digoyang nih ya? 30 atau 35? Fix ya, kunci ya? Oke, lalu teman-teman untuk bulan Desember teman-teman menggunakan yang ini. Tapi Januari sampai dengan Maret teman-teman menggunakan TER 21, tarif efektif rata-rata. Kalau tahun sebelumnya kita cuma pakai yang lapisan pertama saja, tarif untuk pasal 13. Tapi untuk peraturan terbaru berdasarkan PPM 58/2023 kita menggunakan tarif terbaru yang namanya TER 21 yang lapisannya atau tarifnya ada banyak atau sedikit ya? TER 21 ada banyak atau sedikit ya? Ada yang tahu atau ada yang hafal berapa tarif? Banyak ya pokoknya. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman. Nah ini yang tadi teman-teman sudah belajar ya, sudah hafal di luar kepala, cerdas sekali anak ibu yang saya. Oke, untuk TER 21 teman-teman dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama untuk bulanan, yang kedua untuk harian. Kalau bulanan berarti untuk siapa? Pegawai tetap yang penghasilannya berarti berubah atau tidak berubah setiap bulan? Tidak. Kalau yang harian buat siapa? Dosen, pegawai tidak tetap ya teman-teman ya. Nah untuk yang bulanan dibagi menjadi 3 kategori. TER A, TER B, dan TER C. Ini dihitung berdasarkan apa teman-teman? PTKP, betul. PTKP yang tadi kita sudah role-play bersama, teman-teman harus matang untuk melakukan PTKP. Kenapa? Kalau salah PTKP otomatis tarifnya walaupun bedanya 0,5%, berasa nggak kalau penghasilannya 500 juta? Berasa buat kecil bisa ya, namanya sampai mabuk. Oke, jadi teman-teman harus menghafal 3, minimal 3 TRA. Kalau TK0 dia penanya TRA. Nah minimal yang ini yang harus dihafal. Jadi kalau nanti teman kerja terus disuruh itu PPh 21-nya karyawan, oh si A belum nikah anaknya 2, oh berarti dia pakainya TRB misalnya gitu. Harus sudah hafal yang ini seperti itu. Ini dia lapisan tarifnya teman-teman. Lapisan untuk TRA ada 44 tarif. Untuk TRB ada 40 tarif. Nah untuk TRC ada 41. Total berarti ada 80 sekian ya. Harus dihafal nggak kira-kira? Enggak? Coba nanti di print, habis itu dibakar, akhirnya diminum ya teman-teman.
selanjutnya kita akan mulai menghitung atau praktek menghitung PPh pasal 21 ya teman-teman. Saya di sini punya studi kasus, teman-teman boleh diskusi secara kelompok atau mandiri. Setelah itu yang sudah selesai boleh maju ke depan. Oke teman-teman, di sini saya akan berikan studi kasusnya untuk teman-teman kerjakan bersama. Oke, siapa yang mau maju? Ada contoh kasus atau contoh soal yang teman-teman harus selesaikan bersama. Problem solvingnya gimana untuk kasusnya Mr. Baek Hyun Woo. Nah, di sini ceritanya si Mr. Baek Hyun Woo ini untuk tahun 2024 dia bekerja, ibunya ya, istrinya ya, Hong Hae Min ya teman-teman ya, di PT Queen. Dia merupakan pegawai tidak tetap yang berstatus tidak menikah, tapi dia memiliki satu tabungan atau kita sebut sebagai TK1, memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan. Karena ibu Hong Hae Min ini merupakan status TK1, maka teman-teman silakan menghitung tarif efektif rata-rata bulanan untuk untuk ibu Hong Hae. Nah, siapa yang maju? Silakan. Orena mau maju juga? Dan gua tadi Nusantara. Di sebelah sana tulisannya. Oke, kita lihat penyelesaian kasus untuk Ibu Hong Hae Min dari PT Queens ya, teman-teman ya. Di garis tengah biar nggak berebutan mungkin. Nah, oke. Yang lain boleh sambil mengerjakan juga. Nanti siapa tahu beda jawabannya. Oke, sudah selesai? Oke, baik. Silakan duduk, terima kasih. Apakah ada yang berbeda dengan teman-teman yang di depan? Kenapa bisa sama? Karena tarifnya juga sama. Oh, karena tarifnya juga sama. Oke, good ya. Di sini yang berbeda kita bisa lihat di bulan Maret. Di bulan Maret, kenapa nih? Maret apa April nih? April. Besok ya, ya. Ini kan sini ya berarti ya. Oke, bulan April. Kenapa April berbeda? Ada 1,75%. Karena dia 9 juta. Di atas minimumnya di tarif TRA ya teman-teman ya. Oke, good. Terus ada lagi nggak? Ini bulan November. November kenapa 2%? Karena penghasilannya 10 juta, otomatis tarifnya akan berbeda. Desember, kenapa 6%? Pakai tarif lapisan nomor berapa di TRA? Nomor berapa lapisannya di TRA? 16. Oke, 6%. Maka kalau seperti ini kita total PPh 21 untuk Ibu Hong Hae Min ya, susah banget samanya ya, adalah 1.257.500. Betul ya teman-teman ya, ini adalah jawaban untuk studi kasus PPh pasal 21 yang menggunakan tarif efektif rata-rata pasal 21 berdasarkan PMK nomor 58 tahun 2020. Oke, sampai sini ada yang bertanya teman-teman? Sudah bisa berarti menghitung semua ya? Insya Allah. Insya Allah. Sepertinya sudah pada pinter-pinter semua di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan saja materi hari ini secara review. Berarti untuk hari ini yang dibawa PPKP boleh nggak ditambah PPh 21? Dibawa PTKP boleh nggak dihitung PPh 21? PTKP-nya ada berapa jenisnya? T, TK, TK-nya ada TK berapa aja? 1, 2, 3. Habis itu K ada berapa? 1, 2, 3. Yang terakhir kalau di gabung penghasilannya K1, 1, K1, 2, K1, 3. Untuk tarif rata ada berapa kategori teman-teman? 3. Apa aja? Dihitung berdasarkan PTKP. Oke, job sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir ke kuliah ini.
Demikian tayangan proses pembelajaran pada mata kuliah Kebijakan dan Administrasi Pajak Penghasilan 1 yang saya laksanakan pada program studi Sarjana Administrasi Publik Institut SIAMI. Pembelajaran yang ditampilkan merupakan implementasi pendekatan outcome-based education melalui penerapan metode CASE method yang berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran mahasiswa. Melalui kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam memahami konsep, menganalisis permasalahan, menyelesaikan studi kasus, serta mengkomunikasikan hasil pemikirannya secara sistematis dan bertanggung jawab. Proses pembelajaran tersebut mencerminkan upaya dosen dalam merancang, melaksanakan, memfasilitasi, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa guna mendukung tercapainya CPMK dan juga CPL pada program studi. Tayangan ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, bidang pengajaran yang menggambarkan kompetensi pedagogik dan profesional dosen dalam melaksanakan pembelajaran secara efektif, reflektif, dan berkelanjutan. Sebagai pendidik, saya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran guna menghasilkan pengalaman belajar yang relevan, bermakna, dan berdampak bagi mahasiswa. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.